Selamat pagi semua. Seperti biasa ya, jam 10 pagi adik-adik harus sudah siap di depan layar. Kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Yeay, 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 yeay. Puji Tuhan ya, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk, sekarang semuanya sikapnya tenang. Kita mau berbicara sama Tuhan. Kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kita undang, kita buka hati kita, kiranya Tuhan untuk masuk di dalam setiap hati kita. Yuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi semuanya dengan penuh rasa syukur. Mari kita undang Tuhan kita untuk masuk ke dalam setiap hati kita. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, tilik setiap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Debbie mau tanya nih, siapa minggu kemarin yang beribadah sekolah minggu? Siapa ya? Nah, pasti tuh ada yang angkat tangan. Jojo, Abel, ikut ya? Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan lagi adik-adik. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Debbie pengen semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita. Karena ingat adik-adik, dalam keadaan apapun Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Sekarang kita katakan, aku cinta Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. Love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam, 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 yeah. Aku cinta Yesus, dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Hai hai hai, ketemu lagi sama Kak Vena. Hari Minggu telah tiba, waktunya kita bersama-sama sekolah minggu. Waktunya kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini sebelum Kak Vena cerita nih, Kak Vena punya kuis. Adik-adik pasti pernah kan di sekolah itu menarik garis. Nah, Kak Vena mau ngajak adik-adik menarik garis. Kak Vena ada pertanyaan, kemudian cari jawabannya dengan cara menarik garis. Bisa ya? Yuk, coba perhatikan ini gambar yang Kak Vena tampilkan. Sudah ya? Nah, di situ yang pertama Kak Vena menanyakan, yang memimpin bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Kores. Siapakah itu? Adakah yang masih ingat? Nah, yuk Kak Vena kunci jawabannya. Apakah betul Zerubabel? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata betul. Nah, selanjutnya, siapakah orang yang Tuhan pakai kembali ke Yerusalem bersama sejumlah orang? Kemudian orang ini mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan kembali firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pada zamannya Musa. Ya, siapa ya? Coba adik-adik tarik garis ya. Yuk, yang di rumah bisa perhatikan layarnya ya. Siapakah dia? Coba Kak Vena perhatikan. Wah, keren semuanya. Ternyata adik-adik masih ingat orang itu adalah Ezra. Nah, yang terakhir nih Kak Vena tanyakan. Perhatikan lagi ya gambarnya ya. Siapakah orang yang Tuhan pakai
kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Siapakah dia? Yuk, masih ada 2 gambar yang belum terpilih. Siapa-siapa tadi ada yang dengar jawabannya? Iya, adik-adik jawabannya betul ya. Wah, kok pinter ya? Jawabannya adalah Nehemia. Nah, yang satunya itu yang tidak terpilih, siapakah dia? Nanti Kak Vena akan ceritakan ya. Nah, sudah. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang yang Tuhan pakai untuk memperbaiki, untuk memulihkan kembali bangsa Yehuda. Orang itu adalah Nehemia. Kita hari ini akan belajar dari Nehemia pasal yang pertama sampai pasal yang kedua saja. Nah, bagaimana kisahnya? Apa yang Tuhan perbuat? Apa yang dilakukan Nehemia? Apa tugasnya Nehemia? Yuk kita perhatikan ya cerita berikut ini. Inilah kisah tentang karya Tuhan yang besar di tengah-tengah bangsa Yehuda pada zaman pelayanan Nehemia. Nah, adik-adik, Nehemia adalah seorang Yahudi, seorang keturunan bangsa Yehuda yang tinggal di kerajaan Persia. Dia adalah seorang yang bekerja sebagai juru minum raja. Satu pekerjaan yang luar biasa karena dia harus mencicipi minuman raja sebelum raja meminumnya. Wah, hebat ya. Orang Yehuda yang tinggal di Persia tetapi dipercaya oleh Raja Artasasta, raja yang memerintah pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari Nehemia berjumpa dengan Hanani. Hanani ini adalah seorang Yahudi, seorang dari keturunan bangsa Yehuda. Hanani tinggal di Yerusalem. Pada waktu bertemu dengan Hanani dan teman-temannya, Nehemia pun bertanya kepada Hanani, bagaimana kabar teman-teman, saudara-saudara yang tinggal di Yerusalem? Hanani pun bercerita adik-adik bahwa di Yerusalem Bait Allah sudah berdiri. Melalui Ezra, orang-orang sudah belajar tentang firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang membuat Hanani bersedih, yaitu tembok Yerusalem belum diperbaiki. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem dalam kesusahan besar karena tembok yang adalah tempat perlindungan mereka hancur. Dan kapan saja musuh dapat menyerang orang-orang Yerusalem. Bahkan bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang tinggal di sekitar Yerusalem dengan mudah meremehkan, menghina mereka karena mereka dianggap lemah. Nah, adik-adik, mendengar itu Nehemia jadi bersedih. Hatinya sangat sedih karena mengingat saudara-saudaranya yang tinggal di Yerusalem. Beberapa hari dia bersedih, bahkan sampai menangis. Tapi kemudian Nehemia datang kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Nehemia berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan menolong. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang adalah Allah bangsa Yehuda, kiranya mau menolong sehingga tembok Yerusalem boleh berdiri lagi.
Nehemia pun datang, minta ampun atas semua dosa yang dilakukan oleh keluarga Nehemia, bahkan oleh bangsa Yehuda. Nehemia memohon Tuhan memberi kesempatan, keberanian supaya Nehemia dapat meminta izin kepada Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah sekitar 4 bulan, hampir 120 hari, akhirnya Nehemia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan raja, karena Nehemia harus menyajikan minum bagi raja. Pada waktu itu Nehemia tidak bisa menutupi bahwa hatinya sedang sedih. Pada waktu itu wajahnya Nehemia menunjukkan bahwa sedang bersedih. Dan adik-adik tahu, raja yang pada waktu itu melihat Nehemia, raja pun bertanya, mengapa Nehemia bersedih? Mengapa Nehemia wajahnya muram? Nah, karena pertolongan Tuhan, Nehemia pun berani mengatakan bahwa dia sedang bersedih karena mendengar tembok Yerusalem belum diperbaiki. Dan Nehemia menyampaikan keinginannya kepada raja supaya diberi izin kembali ke Yerusalem. Raja pun akhirnya memberikan izin, adik-adik. Raja memberi kesempatan Nehemia kembali ke Yerusalem dan memperbaiki tembok Yerusalem. Pada waktu itu, Nehemia meminta kepada raja supaya raja memberi Nehemia surat yang bisa ditunjukkan kepada bangsa-bangsa yang akan dilewati oleh Nehemia. Dan pada waktu itu raja pun memberikan. Akhirnya Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Nehemia sungguh-sungguh melihat tembok Yerusalem hancur dan belum diperbaiki. Setelah 3 hari Nehemia tinggal di Yerusalem, akhirnya Nehemia berkeliling tembok. Tanpa seorang pun tahu, di malam hari Nehemia berjalan berkeliling dari satu pintu gerbang ke pintu gerbang yang lain untuk melihat kerusakan tembok Yerusalem. Pada akhirnya Nehemia pun memberitahu orang-orang Yerusalem, mengajak orang-orang yang tinggal di Yerusalem untuk ayo membangun kembali tembok yang sudah hancur ini. Nehemia memberitahu kepada orang-orang bahwa raja mengizinkan untuk mereka membangun kembali tembok Yerusalem. Tuhan yang akan memimpin mereka, karena Tuhan sudah memberi mereka izin melalui Raja Artasasta. Pembangunan pun dimulai, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetapi apakah kalian tahu? Ternyata ada satu masalah. Masalahnya adalah ada orang-orang yang tidak suka pembangunan tembok itu. Salah satunya bernama Sanballat. Sanballat dan teman-temannya tidak suka. Akhirnya mereka datang dan berteriak, bertanya dengan lantang, katanya, atas izin siapakah engkau membangun? Apakah engkau sedang melawan raja? Kata Sanballat. Tapi Nehemia dengan berani berkata, Tuhan Allah lah yang memimpin untuk membangun tembok ini. Dan namamu tidak akan diingat di Yerusalem.
Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya Nehemia dengan berani memimpin pembangunan tembok di Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, keren bukan ceritanya? Yuk simak kisah selanjutnya minggu depan. Wah, sudah dengar ya ceritanya dari Kak Vena lewat gambar-gambar yang Kak Vena sampaikan. Nah, adik-adik tadi mendengarkan bagaimana awalnya Tuhan mengutus Nehemia untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Pertama-tama Tuhan mengizinkan Nehemia yang adalah juru minum raja mendengar berita tentang kondisi keadaan tembok di Yerusalem. Kemudian hati Nehemia sedih. Nehemia akhirnya berdoa. Setelah berdoa, beberapa waktu kemudian, sekitar hampir 4 bulan gitu ya, Nehemia punya kesempatan bertemu dengan raja. Dan akhirnya Nehemia menyampaikan isi hatinya, kesedihannya. Dan melalui Raja Artasasta, Nehemia diutus kembali ke Yerusalem untuk apa? Membangun tembok. Apakah ketika Nehemia datang, Nehemia langsung membangun tembok? Ternyata tidak. Nehemia memperhatikan, bahkan Nehemia berkeliling sendirian. Kemudian Nehemia mengajak teman-teman yang lain untuk apa? Untuk membangun tembok. Pada waktu itu ada gangguan. Ya jelas dong ada gangguan. Siapa yang mengganggu? Sanballat ya. Nah, Sanballat dan teman-temannya mengganggu. Tapi Nehemia dengan berani mengatakan bahwa Tuhanlah yang memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Jadi Sanballat tidak boleh mengganggu lagi gitu ya. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar apa sih Kak Vena? Yuk kita belajar yang pertama. Yang pertama, adik-adik, kita belajar mendoakan teman-teman sekitar kita, teman-teman di gereja kita. Berdoa untuk teman-teman di bangsa-bangsa lain. Mungkin adik-adik pernah mendengar mereka yang di bangsa-bangsa lain kadang sulit untuk beribadah ya. Nah, mari kita doakan mereka. Kita doakan seperti Nehemia yang mau berdoa untuk bangsa Yehuda, saudaranya yang ada di Yerusalem yang sedang kesulitan. Yuk kita juga mau berdoa. Kita tidak hanya berdoa untuk minta mainan, minta supaya nilainya bagus, minta sepatu baru misalkan. Kita boleh berdoa semua itu karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan semuanya kepada kita. Tapi kita juga harus berdoa untuk teman-teman kita. Yuk belajar ya, mendoakan teman-teman kita. Bukan hanya berdoa, tetapi kita lihat tadi Nehemia mau dipakai oleh Tuhan. Ya, mau kembali ke Yerusalem. Sekalipun sebenarnya di kerajaan Persia dia sudah punya pekerjaan yang bagus, tapi dia mau kembali ke Yerusalem, memimpin untuk membangun tembok. Demikian juga kita tidak hanya berhenti berdoa saja buat teman-teman kita. Kalau kita dipercaya, diberi kesempatan untuk membantu, yuk kita membantu mereka. Kita memperhatikan mereka. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberi kesempatan untuk membantu, percayalah Tuhanlah yang menolong. Seperti Nehemia. Nehemia sedih mendengar tembok Yerusalem masih rusak. Dia berdoa, dia mau berangkat ke Yerusalem. Dan kita lihat Tuhanlah yang menolong Nehemia. Untuk apa? Untuk sampai di Yerusalem, memulai membangun
tembok. Kita juga seperti itu. Kita berdoa buat teman-teman kita. Kita diberi kesempatan membantu teman-teman kita. Yuk kita bantu. Percaya Tuhan yang akan menolong kita sehingga kita bisa menolong teman-teman kita yang lain. Ya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan yang memberi kesempatan kita menolong, Tuhan juga yang menolong kita untuk apa? Kita bisa berbagi dengan orang lain. Ya, yuk sama-sama. Kak Vena juga belajar, adik-adik juga belajar. Untuk apa? Berdoa bagi teman kita, berdoa bagi saudara-saudara kita seiman yang mungkin lagi kesulitan. Bukan hanya berdoa, tetapi juga menolong. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu menolong kita. Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk berdoa, memberi kesempatan buat kita menolong. Makanya kita harus melakukan supaya apa? Tuhan senang dan orang lain melihat Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Yuk bersama-sama kita belajar, kita terus memperhatikan teman-teman di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan dari kitab Nehemia. Tuhan tolong kami boleh memperhatikan teman-teman kami. Kami boleh diberi kesempatan mendoakan mereka. Kami juga Tuhan tolong beri kesempatan untuk membantu mereka, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena Tuhan sudah mengasihi, sudah menolong kami. Kami pun mau menolong yang lain supaya Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan. Orang lain boleh melihat kasih Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana Nehemia, apakah berhasil membangun tembok? Apa yang terjadi selanjutnya? Nantikan minggu depan ya. Bye-bye. Halo adik-adik, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan? Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, adik-adik bisa minta tolong ke mama, ke papa, atau ke kakak untuk mentransfer persembahan yang ada di layar nih. Rekeningnya di sini ya. Mama papa pasti sudah tahu. Sekarang kita mau memujikan, kuberikan persembahan. Ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Kau memberkatiku. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua
Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik, yaitu berupa apa? Persembahan. Dan jangan lupa apa yang sudah kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang kita akan menyudahi ibadah kita. Kita mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami semua untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau mau mati buat kami. Engkau tetap mengasihi kami dalam kami keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan juga kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati setiap orang tua kami, baik dalam kesehatan maupun dalam pekerjaannya. Ajarkan kepada kami semua Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah pada hari Minggu ini sudah selesai. Kita akan berjumpa minggu depan. Jangan lupa ya, jam 10 kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.